Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala alaihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin, pemirsa TVRI, para shaim shaimat rahimakumullah. Al-Quranul Karim adalah kalamullah yang diturunkan Allah pada malam di bulan Ramadan. Dan umat Islam setiap 17 Ramadan selalu memperingati sebagai nuzulul Quran. Karena berdasarkan firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai huda, sebagai petunjuk. Nah, berdasarkan firman Allah ini, nuzulul Qur'an terjadi pada malam bulan Ramadan. Lalu Al-Quran yang Allah turunkan ini memberikan isyarat kepada kita bahwa momentum Ramadan itu adalah merupakan momen untuk kita sebagai umat Islam untuk lebih banyak membaca, mentadarus, mentadabbur, serta mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, momentum Ramadan ini adalah merupakan mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah Al-Quran yang berkah. Di samping itu, kita melihat bahwa Al-Quran yang sejak pertama kali diturunkan sampai detik ini, terus ayat-ayatnya, intisarinya sangat relevan dengan kehidupan. Demikian juga tidak sedikit orang-orang yang mengagumi keindahan-keindahan ayat Al-Quran. Maka momentum Ramadan ini di samping kita membaca, mentadarus, serta mentadabbur Al-Quran, juga saatnya bagi kita momentum Ramadan itu adalah untuk menyaksikan kemukjizatan Al-Quran. Di mana kita tahu bahwa sejak dari dulu ya, Al-Quran itu dikagumi, bukan hanya umat Islam tapi dikagumi orang-orang orientalis, ya, dikagumi oleh orang-orang yang di luar Islam. Bahkan ada banyak yang ingin coba-coba untuk menandingi keindahan Al-Quran. Ya. Karena kemukjizatan Al-Quran, Al-Quran tidak bisa ditandingi. Pada saat Al-Quran itu turun, pada saat orang membangga-banggakan syair-syair ketika itu, maka Allah menurunkan Al-Quran dengan maksud menantang. Kalau memang syair-syair itu lebih indah daripada Al-Quran, maka disebutkan dalam surah Al-Isra, Qul la in ijtama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithli hadza walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Katakan kepada orang-orang yang di luar Islam, baik itu dari golongan manusia maupun golongan jin, berkumpullah, buatlah yang seperti dengan Al-Quran. Ya.
Nah, ternyata setelah ditantang, maka tidak ada satupun yang dapat menandingi keindahan uslub gaya bahasa dari Al-Quran. Maka disebutkan, la ya'tu bimithlih. Tidak ada satupun yang dapat menandingi keindahan uslub gaya bahasa dari Al-Quran, meskipun dari penyair dari manapun tidak mampu. Kala itu, walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Meskipun di antara mereka saling bantu menolong untuk menciptakan seperti yang dalam Al-Quran. Ternyata tidak ada. Sampai detik ini tidak ada yang menyaingi Al-Quran. Itu menandakan bahwa kita menyaksikan kemukjizatan Al-Quran sampai detik ini. Al-Quran yang 30 juz ini, tidak ada satu kitab pun yang dapat dihafal oleh banyak orang. Tapi Al-Quran 30 juz yang setebal ini, tidak sedikit orang yang hafal Al-Quran, sedunia ribuan bahkan jutaan orang hafal Al-Quran. Tidak ada satu kitab pun lain daripada kitab Al-Quran. Ini menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Belum lagi intisari hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Al-Quran yang Allah turunkan sejak pertama 17 Ramadan sampai hari ini, sesungguhnya Al-Quran adalah mukjizat yang patut menjadi bahan renungan bagi kita semua. Semoga kita tidak menyia-nyiakan momentum Ramadan ini untuk selalu mentadabburi, membaca, mengimani, serta mengamalkannya dalam keseharian. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.